Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat renungan kita adalah perkataan Maria, Ibu Yesus, kepada para pelayan dalam sebuah pesta pernikahan yang dihadirinya. Tentunya kita semua tahu kisah ini, yaitu tentang mukjizat air menjadi anggur sebagai mukjizat yang pertama kali dibuat oleh Tuhan Yesus dari semua mukjizatnya di pernikahan di Kana. Apa yang Maria katakan kepada para pelayan ini didasarkan pada pengenalannya akan Yesus, yang tentunya berbeda dengan apa yang orang lain dapat kenal tentang Yesus. Maria mengenal Yesus dengan sangat baik, tidak seperti orang-orang lainnya. Nah, memang Alkitab tidak memberikan rincian tentang masa kanak-kanak Yesus, kecuali perjalanannya ke Yerusalem pada usia 12 tahun. Tetapi yang pasti bahwa Maria tahu Yesus bukan manusia biasa. Permintaannya kepada Yesus untuk menyediakan lebih banyak anggur untuk para tamu di pesta itu mencerminkan keyakinan Maria bahwa Yesus dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Perkataan Maria kepada para pelayan adalah, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini menunjukkan bahwa Maria tidak hanya tahu bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat, tetapi Maria tahu bahwa cara Yesus untuk melakukan sesuatu itu tidak selalu sesuai dengan pemikiran manusia yang biasanya. Dan benar saja, Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan tempat air pembasuhan dengan air, dan kemudian menyuruh pelayan-pelayan itu mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Apa yang diperintahkan Yesus kelihatan jelas bertentangan dengan logika. Bagaimana bahwa semua orang, semua tamu menginginkan lebih banyak anggur, tetapi Yesus memberi mereka air. Namun demikian, para pelayan ini taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mukjizat itu terjadi, yaitu air menjadi anggur. Mukjizat ini tidak akan terjadi jika para pelayan tidak melakukan apa yang tampaknya bodoh bagi mereka. Ingat juga bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita, dan bahwa pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8, di sana kita membaca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Untuk dapat melihat kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, maka kita harus melakukan apapun, melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, terlepas dari betapa kelihatan bodohnya perintah itu, betapa kita tidak memahami perintah itu. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang tampak bodoh dari Tuhan sesungguhnya lebih daripada hikmat dan kebijaksanaan manusia. Dan apa yang tampak sebagai kelemahan dari Tuhan sesungguhnya lebih kuat daripada manusia. Hari ini, mari apapun yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya, kita mau melakukannya. Mari bersama-sama dengan saya kita mengatakan, saya adalah pelaku firman Tuhan. Saya taat pada semua perintah Tuhan, sekalipun ada kalanya perintah itu tidak bisa saya pahami dengan pikiran saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan oleh ketaatan kita kepada firman-Nya, kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.